Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada minggu ini kita memasuki materi berikutnya, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Sebelumnya, Ibu harapkan semua kalian di sana dalam keadaan sehat dan walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun kita dalam kondisi pandemi, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dalam materi ini, Ibu harapkan kalian terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menunjukkan perilaku sesuai dengan syariat Islam, dan menganalisa ketentuan berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Baiklah anak-anak, kita mulai saja materi kita hari ini, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Menutup aurat atau berbusana muslim itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan, martabat, dan harga diri kita sebagai manusia. Perintah Allah dalam berbusana muslim ini ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, kata Allah, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Ahzab tadi adalah setiap wanita-wanita muslimah, baik yang sudah baik agamanya maupun belum, diwajibkan untuk memakai jilbab secara syar'i. Bagaimana jilbab secara syar'i itu? Yaitu jilbab yang menjulur menutupi seluruh tubuh mereka dengan tujuan agar terhindar dari tindak tanduk kejahatan, terutama pelecehan. Nah, di sana ada beberapa gambar tingkatan menutup aurat. Sudah sampai tahap keberapa kalian dalam menutup aurat? Tahap pertama, di sana ada wanita yang hampir telanjang. Kedua, masih terlihat lengan, kepala, muka, dan juga betisnya. Yang ketiga, sudah tertutup hanya kepala dan tangan juga kaki. Yang keempat, masih sama. Yang kelima, sudah berkerudung tapi masih
pendek kerudungnya, hanya menutup leher saja. Tangannya juga masih terlihat, kakinya juga masih terlihat. Yang keenam, itu sudah menutup semuanya, tapi ketat ya, pakaiannya ketat. Terus yang ketujuh, sudah tertutup, tapi masih menggunakan celana ya, seperti laki-laki. Ya, menyerupai laki-laki, dan bajunya juga terlihat pendek. Yang terakhir, yang paling tinggi, nah ini yang dianjurkan oleh agama, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu untuk perempuan ya. Nah, di sini ada batasan aurat laki-laki. Tidak terlalu tipis dan ketat bajunya ya, hingga tidak menampakkan bentuk aurat. Menutup aurat sampai pusar, dari pusar sampai lutut. Terus pakaian juga tidak menyerupai perempuan. Nah, bedanya aurat laki-laki dan perempuan sudah jelas. Perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Nah, di sini juga ada gambar wanita berbusana muslim. Ya, makna busana muslim dan muslimah. Satu nih, batasan auratnya tadi sudah dijelaskan, muka dan telapak tangan. Itu ada dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Untuk menutup dada juga ada dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Dan untuk sifatnya yang longgar, bajunya itu atau tidak transparan, itu ada dalam hadis riwayat Malik dan Muslim. Yang terakhir, menutup mata kaki. Ada dari hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasai dari Ummu Salamah. Nah, kaki, bagaimana cara menutupi kaki ini? Yaitu dengan menggunakan kaos kaki, bukan dengan bajunya yang dipanjangkan sampai ke lantai atau ke tanah. Itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian himar atau kerudung. Ada dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Yaitu kerudung harus menutup dada, harus longgar dan agak panjang ya. Itu. Kemudian jilbab. Jilbab itu baju kurung kita. Ya, baju yang dikenakan oleh kita itu ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Tidak tipis, tidak transparan, dan juga tidak menyerupai laki-laki. Ya. Nah, berikutnya di sini ada gambar laki-laki sedang melaksanakan ibadah sholat. Tampak oleh kalian di sana. Ketika sholat, dia terlihat auratnya. Kenapa? Karena si laki-laki ini menggunakan pakaian yang tidak tepat. Artinya dia menggunakan pakaiannya terlalu kecil. Ya, sehingga ketika sholat dalam ruku, belakang, ya, itu terlihat, belakang badannya terlihat. Ya, ini hati-hati. Jadi, terhadap aurat yang kemungkinan terbuka ketika sholat karena pakaian yang tidak sesuai atau terlalu kecil, itu harus dihindari. Khawatir ketika sholat tidak sengaja auratnya terlihat. Selanjutnya, perilaku mulia berbusana muslim dan muslimah itu bisa tercermin dari sikapnya. Ya, mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan agar manusia terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Justru dengan aturan dan syariat tersebut, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
Apa aja yang mencerminkan sikap berbusana muslim itu? Pertama, sopan, santun, dan ramah tamah. Sopan, santun, dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan panutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang santun dan lemah lembut perkataannya, serta ramah tamah perilakunya. Hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja hanya kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang lain, bahkan orang yang memusuhinya sekalipun. Itu. Yang kedua, jujur dan amanah. Orang yang berbusana muslim akan menampakkan perilaku yang jujur dan amanah. Jujur dan amanah itu adalah sifat orang-orang yang beriman dan soleh. Tidak akan keluar perkataan, dusta, dan perilaku hianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah. Orang yang membiasakan diri dengan jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Betapa tidak banyak orang yang hidupnya gelisah, menderita, karena hidupnya penuh dengan dusta. Dusta adalah seburuk-buruk perkataan. Ya. Selanjutnya adalah gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang beriman melalaikan dan meninggalkan ibadah tersebut. Orang yang beriman akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan sedikit pun. Selanjutnya, berbusana muslimah akan mencerminkan gemar menolong terhadap sesama. Menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah semata-mata akan mendatangkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah karunia, kasih sayang Allah. Betapa banyak orang yang tidak mau menolong orang lain, kehidupannya akan menjadi sulit, ya. Jadi, tolonglah orang lain, niscaya pertolongan Allah akan datang kepadamu. Meskipun bukan berasal dari orang-orang yang kamu tolong. Nah, terakhir, perilaku yang mencerminkan berbusana muslim dan muslimah. Yang ketiga adalah menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maksud amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah mengajak dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Nah, tugas mulia tersebut haruslah dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Ajaklah orang lain berbuat kebaikan dan cegahlah ia dari kemaksiatan atau kemungkaran. Ya, bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita bisa melaksanakan bisa berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan diri. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.